pada dasarnya tuh ada dibagi dua. Pertama, dia ada penyakit hipertensi esensial atau hipertensi primer. Jadi ini sebesar 90% dan ini tidak diketahui penyebabnya. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian yang mengetahui kenapa sih bisa terjadi essential hypertension itu. Sedangkan yang kedua, itu ada namanya hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini besarannya 10% dan ini bisa kita ketahui penyebabnya apa, seperti misalnya ada kelainan di ginjal, kemudian penyakit-penyakit seperti gangguan hormonal hipertiroid seperti itu, gangguan di kelenjar adrenal, misalnya hiperaldosteronisme seperti itu. Nah, ini yang secara teoritis pembagian hipertensi itu seperti itu. Tapi apa faktor resikonya? Nah, faktor resiko dari penyakit hipertensi itu sendiri yaitu tadi yang saya sebutkan tadi, pola hidup, lifestyle, seperti pola makan. Jadi makan makanan yang memang beresiko untuk meningkatkan aliran tekanan darah. Seperti apa? Terlalu tinggi konsumsi natrium. Natrium itu kan sifatnya dia meretensi air. Jadi adanya retensi air itu otomatis akan meningkatkan tekanan darah, Mbak. Apa contohnya? Contohnya makanan-makanan yang gurih, asin seperti itu pasti kandungan natriumnya tinggi. Nah, jadi kenapa pada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi kita sarankan kurangi konsumsi garam seperti itu. Bukan berarti tidak mengkonsumsi garam sama sekali. Jadi memang kita butuh natrium, tapi kalau sudah menderita suatu penyakit hipertensi kita batasi berapa besarannya. Itu kalau secara umum itu disebutkan per 24 jam tidak lebih dari setengah sendok teh untuk penderita hipertensi, seperti itu contohnya. Kemudian apalagi yang menghindari makanan-makanan yang sifatnya tidak baik untuk kesehatan, seperti makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh terlalu tinggi, makanan dengan kolesterol tinggi seperti itu, makanan yang cepat saji seperti itu, dan juga aktivitas fisik. Nah, memang disarankan adalah contohnya nih untuk penderita diabetes nih, saya langsung fokus nih misalnya nih untuk penderita diabetes contohnya. Dari Perhimpunan Endokrinologi Indonesia itu disarankan melakukan aktivitas fisik atau olahraga itu minimal 150 menit dalam 1 minggu. Ya, itu bisa dibagi, silahkan. Misalnya 1 minggu dibagi tuh per harinya 30 menit. 30 menit berarti 5 kali aja kita udah dapat 150 menit. Jadi misalnya nggak bisa tiap hari, ya seminggu 5 kali kan ketemu 150 menit seperti itu. Teori itu berdasarkan dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Sri tentang pengelompokan dan cara penularannya serta bagaimana epidemiologi di mana terkait surveillance-nya untuk pencegahannya bisa dengan salah satunya menggunakan imunisasi. Nah, penyakit tidak menular yang kita bahas pada pagi hari ini adalah suatu fenomena yang merupakan dari taraf hidup orang yang semakin baik atau adanya perubahan daripada lingkungan sehingga membuat suatu perilaku yang dulunya baik menjadi tidak baik. Contohnya makanan-makanan cepat saji yang mengandung kadar lemak yang tinggi sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak terjadi jika orang itu berperilaku baik. Kebiasaan lagi seperti minum alkohol, merokok, ya. Jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang disebabkan karena perubahan-perubahan perilaku dan lingkungan. Aktivitas fisik contohnya. Yang dulu kita beraktivitas umpamanya air, kita harus menimba jalan kemana. Sekarang tinggal ceklek jadi. Demikian juga pola seperti memasak. Dulu masak nasi kan kita harus mengolah gini segala macam. Sekarang tekan tindis tek jadi gitu. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Pada umumnya di dunia ini ya, terkait dengan penyakit hipertensi ya, yang akan kita mungkin fokus pada ini, itu ada suatu hari yang di dunia ditetapkan sebagai hari hipertensi dunia. Nah, itu sebenarnya setiap tanggal 17 Mei kita laksanakan kegiatan hari hipertensi nasional dunia. Mengapa kita peringati? Karena tren dari penyakit hipertensi ini semakin meningkat setiap tahunnya.
Nah, pada tahun 2011 saja itu 1 miliar orang di dunia tuh menderita hipertensi, dan 2/3-nya ada di negara berkembang, termasuk berarti Indonesia, ya gitu. Nah, di dalam pelaksanaan program bagaimana kita mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular ini, pemerintah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tentang standar pelayanan minimal, artinya pelayanan yang harus kita berikan atau harus diterima oleh masyarakat, salah satunya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi. Caranya apa? Di situ disebutkan bahwa setiap orang berusia produktif, artinya dari 18 tahun ke atas, termasuk dalam situ adalah lansia, itu minimal 1 tahun sekali, minimal ya Mbak ya, itu harus mengukur tekanan darah. Nah, kemudian selain tekanan darah, dia harus mengukur status gizinya. Dalam hari ini adalah dia menimbang berat badannya, mengukur tinggi badannya, sehingga dia masuk dalam kategori apa. Karena kalau kecenderungan ada obesitas, berarti merupakan dia entry point untuk penyakit-penyakit tidak menular lainnya, salah satunya hipertensi, diabetes mellitus, demikian juga adalah jantung. Yang ketiga adalah dia harus mengukur kadar gula darahnya. Nah, itu adalah salah satu standar daripada penyakit tidak menular. Mungkin sementara itu, Mbak. Gender itu sendiri sih sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, baik antara laki-laki maupun perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Titi tadi, memang ini kan lebih banyak disebabkan karena pola hidup ya, lifestyle. Jadi pola makan, kemudian aktivitas fisik, kemudian gaya hidup lainnya seperti merokok, seperti itu. Jadi di tahun ini itu trennya tidak berbeda jauh antara laki-laki maupun perempuan. Kemudian dari usia juga, sekarang trennya tuh semakin muda. Dulu kan di atas usia 40 tahun baru trennya meningkat seperti itu. Namun sekarang usia di bawah 40 tahun, 30 tahun ke atas itu sudah banyak juga yang menderita hipertensi, diabetes maupun penyakit jantung. Jadi ya saya melihatnya sih memang lebih karena pola hidup ya. Memang faktor genetik itu sendiri ada peranannya, tapi kan tidak mutlak karena faktor genetik. Sekian persen seperti itu disebutkan, seperti contohnya diabetes mellitus. Untuk diabetes mellitus tipe 2 itu sendiri, itu disebutkan secara teoritis memang jika ada satu orang tua dengan penyakit diabetes mellitus, maka resiko diturunkan kepada anak sebesar 25%. Jika 2 orang tua dengan diabetes mellitus, misalnya ayah dan ibunya menderita diabetes mellitus, maka resikonya semakin meningkat 50%. Jadi kan ada 50%-nya lagi, itu karena apa? Yaitu karena lifestyle-nya, karena faktor lingkungan, pola hidup, kemudian aktivitas fisik seperti itu. Ada hipertensinya, artinya dia mengidap hipertensi. Nah, tapi ironisnya adalah hanya 1/3 yang terdiagnosa dan 2/3-nya tidak terdiagnosa, artinya dia tidak mengetahui gitu. Itu secara nasional. Bagaimana di Merauke? Pada bulan Februari kemarin kita melaksanakan kegiatan integrasi program bersama-sama dengan rapid test COVID ya Mbak ya. Itu adalah untuk semua SN sesuai dengan perintah Bupati bahwa selesai masa libur tahun baru dan Natal, semua SN kita laksanakan rapid. Nah, itu kita integrasikan dengan kegiatan PTM, yaitu mengukur tinggi badan, berat badan, jadi untuk mengetahui status gizi, kemudian tensi dan gula darah. Apa yang kita dapat? Lebih daripada 50% itu kita punya SN adalah terdiagnosa hipertensi. Lebih Mbak. Nah, lebih adalah terdiagnosa hipertensi. Dan yang bersangkutan tidak sadar bahwa dia menderita hipertensi. Ketika kita tanyakan lebih lanjut, apakah rutin untuk mengecek tekanan darah? Ternyata tidak. Nah ini, terus untuk DM-nya itu sekitar lebih juga daripada 45 atau 30% itu menderita DM. Ya, jadi ini adalah sebenarnya suatu data, fakta yang sebenarnya
Ayo kita sama-sama merubah perilaku kita, kebiasaan kita. Nah, khusus untuk yang terkait dengan DM ini, kalau kita di kesehatan ada istilah, mari kita berperilaku secara cerdik. Cerdik itu singkatan dari cek kesehatan secara berkala. Dalam hari ini adalah tensi, terus gula darah, ya, kemudian adalah status gizi. Yang E-nya apa? Enyahkan kita asap rokok. Nah, jangan merokok lah kalau ada ibu hamil atau di ruangan tertutup. Boleh merokok di garasi atau di ruang terbatas. Dan yang merokok juga harus tahu diri. Itu E-nya. R-nya apa? Rajin beraktivitas fisik. Minimal kalau dalam PHBS adalah sehari kita melakukan aktivitas fisik 30 menit. Nah, kita sudah nggak belum? Atau sudah atau belum melaksanakan aktivitas fisik dalam keseharian itu minimal 30 menit. Yang D-nya, diet yang seimbang dan sehat. Banyak orang ingin hidup sehat, dietnya tidak sehat dan seimbang. Nah, padahal tubuh kita membutuhkan semua zat-zat gizi diperlukan oleh tubuh. Nah, itu yang harus diketahui bersama. Apalagi para remaja putri maupun ibu-ibu yang ingin tampil trendy, akhirnya melaksanakan diet yang tidak seimbang, tidak di bawah pengawasan dokter atau petugas gizi lainnya, sehingga terjadi hal-hal yang fatal. Yang berikutnya adalah istirahat yang cukup. Biar bagaimanapun tubuh kita ibaratnya mesin ya Mbak ya. Nah, mesin aja perlu kan? Ya, apalagi tubuh kita. Iya. Minimal kalau dulu 8 jam ya Dok ya. Kalau sekarang mungkin sekitar 6 jam sudah cukup. Yang penting betul-betul istirahat. Terkadang kita istirahat tapi headset ada di telinga ya. Sehingga tubuh tidak betul-betul rileks, sehingga istirahat kita adalah tidak totalitas gitu. Yang terakhir K-nya adalah kelola stres. Nah, di zaman yang seperti sekarang ini kita harus dapat mengelola stres. Nah, mungkin itu sementara.